Inilah hakikat puasa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa hikmah disyariatkannya ibadah puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jelas dipahami dari ayat ini bahwa hakikat puasa adalah menumbuhkan dan memupuk nilai-nilai takwa yang ada dalam hati kita. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya meraih hakikat puasa tersebut? Saudaraku, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar puasa kita bernilai takwa, bukan sekedar lapar dan dahaga. Di antaranya, 1. Hendaknya kita berpuasa berangkat dari membenarkan syariat Allah ini dengan niat yang kuat dan mengharap pahalanya, bukan untuk mendapatkan penghargaan dan keuntungan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari. 2. Selama berpuasa, hendaknya kita menjauhi dosa-dosa besar agar puasa kita bernilai sebagai penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara 2 waktu tersebut, jika dijauhi dosa-dosa besar." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, bukankah kita adalah para pelaku dosa besar dan kecil? Bukankah ampunan Allah yang Maha Penyayang yang selalu kita harapkan? Saat inilah kesempatan emas bagi kita untuk meraihnya. Belajarlah untuk tidak lagi mudah tertipu oleh hawa nafsu dan setan. Belajarlah untuk meraih ridhonya dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. 3. Agar kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam menjauhi dosa-dosa besar, hendaknya kita imbangi dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan melatih diri untuk mudah dan ringan dalam melakukan kebaikan. Demikianlah keadaan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Setiap malam beliau ditemui oleh malaikat Jibril untuk membaca Al-Quran, dan beliau menjadi orang yang sangat ringan dan mudah melakukan kebaikan, bahkan lebih ringan dari angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. 4. Selama berpuasa, sadarkanlah diri bahwa kita berpuasa karena Allah, dan Allah yang akan memberi balasan pada puasa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Rob kalian berfirman, setiap satu kebaikan bernilai 10 sampai 700 kebaikan yang sama. Sedangkan puasa adalah milikku, dan aku yang akan memberikan balasannya." Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku, jika puasa itu adalah milik Allah, apakah kita ingin menyerahkan puasa itu kepadanya dalam keadaan tercampur dengan kotoran-kotoran dosa dan maksiat? Alangkah sangat memalukan jika kita masih demikian. 5. Sadarkanlah diri bahwa selama berpuasa, Allah mengharamkan perkara-perkara yang halal pada kita, agar kita mengerti bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu lebih haram dilakukan ketika itu. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan ucapan haram serta melakukan perbuatan haram dan maksiat, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya atau puasanya." Saudaraku, inikah puasa yang kita harapkan? Puasa yang hanya bernilai lapar dan dahaga? Puasa yang tidak dibutuhkan oleh Allah karena puasa kita adalah puasa mayoritas manusia, yaitu hanya meninggalkan syahwat perut dan kemaluan? Jika tidak, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu dan dimudahkan merasakan manisnya hakikat puasa, yaitu takwa. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa.